Kusno akhirnya mendapatkan karma. Zaki akhirnya mengancam Kusno karena nggak tega melihat Bu Yuni yang dibohongi oleh Kusno. Dan pada akhirnya Kusno ngaku disuruh Reno dan juga Hilda untuk berbohong. Dan ngaku dibayar juga oleh mereka untuk melakukan kebohongan jika Hilda adalah anak kandung Yuni dan juga Lian. Rasain deh Kusno. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini tentu saja. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Halo teman-teman, apa kabar? Sebelum Mimin mulai videonya, Mimin bakal mendoakan teman-teman kita semua semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Dan juga dilancarkan rezekinya. Amin banget ya teman-teman. Nah jadi nih episode malam ini si Kusno, kalau kata teman-teman sih bapak-bapak yang gak pernah mandi ini, memang kalau kita bicara Kusno dari awal sampai sekarang tuh gak pernah ada beresnya. Sekalinya benar itu pun juga karena uang. Tapi tentu saja sejahat-jahatnya orang di sebuah sinetron, apalagi dengan sinetron tipikal KCM ini yang memang lebih banyak mengunggulkan pihak-pihak jahat, tentu aja nggak selamanya bakal begitu, alias nggak selamanya bakal jahat juga. Yap, Kusno sepintar-pintarnya melompat bisa jatuh juga nih ternyata teman-teman ya. Semua ini dicium oleh bagaimana Zaki melihat apa yang terjadi kepada Bu Yuni. Jadi entah nguping atau bagaimana, tapi Zaki akhirnya tahu kalau Bu Yuni ini menganggap jika Hilda ini adalah anak kandung mereka berdua bersama dengan Lian Bagaskara. Nah, ada yang janggal nih teman-teman karena Zaki ngerasa dan juga Adam Black ini kayaknya nggak mungkin ngelihat, maksudnya ya Bu Yuni kan baik, orang baik tuh at least anaknya baik lah, walaupun nggak ngejamin ya teman-teman, tapi kayaknya enggak deh. Justru entah kenapa baik itu Zaki, baik itu Aksa, bahkan Adam Blacky saja justru malah ngerasa kalau Amira ini adalah anak kandung Bu Yuni dan juga Lian Bagaskara. Karena ya kayak feeling aja, maksudnya kan ya memang terkadang feeling tuh bisa benar atau enggak, tapi di momen ini tuh kayaknya ini deh. Mungkin sama kayak kita kalau lagi nebak sesuatu dan akhirnya kita bener gitu loh. Kurang lebih kayak gitulah. Kayaknya ini nih yang cocok sama kita nih. Diambil aja, tuhnya bener gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Dan ini pun juga dirasakan betul, makanya ketika melihat Bella, lalu juga Reno, Hilda yang tiba-tiba deketin Bu Yuni, lalu deketin Lian Bagaskara, mencium perasaan yang aneh teman-teman. Apalagi Zaki pun akhirnya melihat Kusno udah bersama dengan Ada Black itu, Kusno bersama dengan Hilda dan juga Reno yang lagi ngobrol. Alhasil kan, wah ini jadi bikin pertanyaan kan teman-teman, ada apa nih sebetulnya? Kenapa harus seperti ini? Makanya Zaki pun juga ambil kesimpulan untuk ngikutin si Kusno ini, untuk mencari tahu apa saja yang bakal dilakukan sama si Kusno teman-teman. Maksudnya kira-kira apa yang bakal dilakuin, ngomongin apa aja, terus dibayar siapa dan lain sebagainya macamnya. Nanti semua ketahuan tuh. Hingga pada akhirnya Zaki pun juga bilang kepada Bu Yuni untuk berhati-hati. Maksudnya gini, kalau Zaki kan yang gak enak ya ngomong sama Bu Yuni, maksudnya sama orang tua gitu loh. Jadi kalau memang Bu Yuni yakin Hilda ini anak kandung ibu, coba cari tahu dulu. Makanya ada momen dimana ketika Hilda ini udah bakal ngaku-ngaku, mungkin gak akan sekarang, bisa jadi besok atau seminggu ke depan ini, nanti dipaksa lah Hilda buat tes DNA. Nah inilah yang bakalan bikin Hilda tuh mundur. Karena ya sudah pasti kalau tes DNA beneran ya hasilnya pasti bakal gak match, zong. Hasilnya pasti bakal negatif. Dan ini kan pada akhirnya bikin Hilda pun juga ketar-ketir. Ya tentu aja teman-teman ya, balik lagi ya, Zaki ini kan udah tahu betul ya, ngelihat Yuni ini dulu seperti apa, bahkan dulu sekarang harus jatuh miskin. Ngelihat Aksa hidup enak sekarang jatuh miskin. Amira pun juga sama, harus pergi juga bersama dengan Galang tuh kan bikin Zaki tuh jadi iba sama keluarga ini teman-teman. Maksudnya ketika masalah sudah datang bertubi-tubi tuh kayak nggak pernah ada henti-hentinya. Makanya ngelihat gelagat Bella yang terus ketemu sama Hilda, walaupun nanti Zaki tahu kalau Bella ini ibaratnya dikerjain sama Hilda, tapi ya bagi Zaki sih bodo amat ya teman-teman. Karena kan tentu saja yang Zaki butuhin adalah data dan fakta tentang bagaimana caranya ngebuktiin kalau ada sesuatu yang gak beres dengan Kusno. Karena ya aneh banget Kusno tiba-tiba ngomong inisial H dan lain sebagainya macamnya. Padahal Bu Yuni yakin kalau Amira ini adalah anak kandungnya, bukan si Hilda ini. Karena mulai dari foto, nemuin fakta-fakta baru lagi dan lain sebagainya macamnya itu udah cukup
udah bener-bener cukup untuk bagaimana caranya supaya bikin ibaratnya tuh menjadi nyata gitu teman-teman. Karena kan gini, sorry. Jadi si Kusno, Hilda, Reno ini kan tabiatnya mirip-mirip ya teman-teman. Uang aja di otak mereka nih, mereka bertiga. Sehingga Zaki yang ngeliat semua itu pasti tentu nggak akan tinggal diam lagi. Makanya ini agak bosan sebetulnya karena kenapa konfliknya harus datang dari Kusno lagi, Hilda dan juga Reno. Bener-bener bosan aja, apalagi Amiranya masih kayak gitu. Banyak yang komen banget juga, sebel aja gitu. Tapi semoga aja sih ini bisa terkendali dengan sangat baik. Apalagi kita pun juga semua tahu teman-teman, kalau Zaki udah turun tangan nih insya Allah masalah bisa beres. Apalagi kan sekarang Aksa ini uniknya tuh lagi senang-senangnya banget nongol di kehidupannya Amira bersama dengan Galang. Lagi di kantor nongol, di acara 7 bulanannya Galang nongol, di kamar nongol, dimanapun juga nongol. Ini tuh seru banget, maksudnya tuh hiburan banget lah. Ya kita semua tahu ya, unsur-unsur komedi di KCM ini tuh nggak pernah salah. Selalu bikin kita tuh ngakak dan seru aja gitu maksudnya. Udah tahu nih, di rumah Galang banyak CCTV, Galangnya serem, anak buahnya banyak, masih bisa mondar-mandir raksanya. Belum lagi nongol, bikin tulisan kayak episode kemarin itu kan nunjukin kalau bukan cuma perjuangan Aksa yang luar biasa, tapi memang plot KCM tuh romance drama komedi dan seru banget sebetulnya. Makanya ngehibur lah peran yang akan dilakukan oleh tentu saja si Aksa ini teman-teman. Makanya inilah uniknya. Ada berbagai macam hal-hal yang terjadi, tapi kita terhibur oleh Aksa dan juga lain sebagainya macamnya. Pokoknya seru banget lah teman-teman. Nah di sisi lainnya, tentu aja Galang ini ternyata sudah mulai cukup curiga dengan apa yang terjadi kepada Amira. Cuman Galang ini masih nyimpen kecurigaan itu sebagai curiga aja. Maksudnya ya udahlah, curiganya kayaknya disimpan dulu aja. Nah, cuman di sini momennya adalah Amira pun juga harus berhati-hati nih teman-teman. Karena kenapa? Karena begini, kalau Amira sampai nggak berhati-hati, takutnya adalah Amira justru nanti malah semakin dihukum oleh Galang. Karena kalau Galang sampai tahu Amira berpura-pura, lalu tahu Aksa sering mondar-mandir, tamal sudah Amira teman-teman, dan Amira pun juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, takutnya sih itu, makanya kenapa harus berhati-hati ya ini. Dan semoga aja sih Amira pun juga tahu konsekuensinya, dan semoga Aksa pun juga bisa mengerti. Karena balik lagi, seperti yang udah menjelaskan juga di video sebelumnya, Aksa ini tuh perannya sangat krusial teman-teman. Kenapa demikian? Karena tentu saja kalau Aksa sampai mengganggu rencana Amira, ya akhirnya rusak semuanya. Bagaimana bukan cuma rusak ibaratnya tuh kayak rencananya Amira, tapi kan bisa aja nanti ngeganggu, ngehambat apa yang harusnya Amira lakukan. Ya nggak sih teman-teman? Makanya Aksa harus benar-benar bisa ibaratnya tuh mengerti juga kalau Amira di posisi yang sulit gitu loh. Karena harus kancurin Galang dari dalam, bikin Galang percaya, itu kan pekerjaan yang muak ya, bikin muntah gitu ibaratnya. Makanya Amira tuh pengen Aksa mengerti juga. Tapi ya namanya Aksa udah diingetin kayak gitu, supaya hati-hati tetap aja mondar-mandir terus. Nah ini tuh bikin Amira pun juga, aduh nih Mas Aksa nih ada-ada aja kelakuannya. Selalu bikin Amira tuh ketakutan, tapi bikin Amira tuh happy juga. Karena sering diliatin sama Aksa. Cuma kan beresiko nih, tapi semoga aja sih gak ketahuan ya teman-teman. Nah pokoknya di episode malam ini, Kusno pun akhirnya ngaku teman-teman. Kita balik lagi ngebahas Kusno. Kusno pun juga akhirnya ngaku. Setelah tentu saja gak bisa lagi mengelak kalau pada akhirnya ya apa yang akan terjadi, ini benar-benar bikin Kusno harus terpaksa mengakui semuanya. Zaki mengancam Kusno. Dan tentu saja bikin Kusno ketakutan dan ngaku dibayar oleh Hilda dan juga Reno. Dan inilah pada akhirnya menghentikan rencana bodohnya Reno dan juga Hilda. Makanya Mimin sempat bilang juga, kalau Hilda sama Reno bikin rencana, gak perlu terlalu dipikirin banget, karena pasti bakal gagal. Karena kita semua pun juga tahu kalau Reno sama Hilda tuh gak pernah beres lah. Diri mereka nya gak pernah beres, rencana mereka pun juga gak pernah beres. Tapi tentu saja harus tetap waspada juga. Bu Yuni waspada, Liana pun juga harus cekatan dan waspada juga. Zaki pun juga harus bisa ngebantu Bu Yuni, Aksa pun juga sama, hingga Adam Black, supaya orang-orang kayak Hilda dan juga Zaki ini, maksudnya Hilda dan juga Reno hingga nanti Bella ya, gak bisa manfaatin celah-celah untuk mengganggu hidupnya Bu Yuni dan juga Lian, atau mengganggu kebahagiaan Yuni dan juga Lian. Karena kan kasihan,
Bu Yuni sama Lian tuh lagi dilanda masalah. Tapi Bella, Hilda, Reno datang bikin masalah lagi. Kan kesel ya teman-teman. Tapi good job buat Zaki. Ya akhirnya berhasil bikin si Kusno ngaku dibayar oleh Hilda dan juga Reno. Gimana teman-teman? Seneng nggak? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin. Sampai jumpa lagi. Dadah.